Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Putri dan rekan saya Halim Fortuna. Kami dari kelompok 13 Administrasi Pendidikan. Kami dari jurusan Pendidikan Geografi UIN Suskaryau. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi kami dengan judul Program dan Supervisi Pendidikan. Untuk itu, mari simak videonya. Yang pertama yaitu program dan pendidikan. Nah, di sini adalah program. Program itu adalah suatu rancangan, struktur, juga desain dan kode skema maupun bentuk lainnya dengan yang disusun sesuai dengan alur algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. Nah, algoritma di sini adalah suatu langkah atau metode yang sudah direncanakan dengan matang sehingga berurutan dan tersusun rapi serta digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara memberikan instruksi supaya menjadi tindakan. Nah, dalam pengertian lain disebutkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai sebuah tujuan pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Nah, di sini program yang telah diterapkan pengajar akan berlangsung tahun demi tahun sampai seterusnya. Nah, hingga dapat ditemukan alasan yang tepat untuk mengkaji atau mengganti program yang sudah ada. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa program pendidikan ini adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam rangka mencapai sebuah tujuan yang disesuaikan dengan kekhasan guru tersebut. Nah, serta dilaksanakan secara berkesinambungan terus-menerus setiap tahunnya. Nah, kemudian yang kedua atau yang B, evaluasi pendidikan. Evaluasi dalam bahasa Inggris disebut juga dengan evaluation. Nah, yaitu proses penilaian. Nah, evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan kenyataan mengenai proses pembelajaran yang secara sistematis untuk menetapkan apakah terjadi perubahan terhadap peserta didik dan sejauh apakah perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan peserta didik tersebut. Nah, sedangkan secara umumnya evaluasi ini adalah suatu proses penilaian berdasarkan proses pembelajaran peserta didik secara sistematis untuk memperoleh sebuah informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan pada peserta didik tersebut. Nah, di sini ada poin penting, yaitu pada proses pembelajaran kita memiliki 3 hal penting. Yang pertama ada input, transformasi, dan juga output. Nah, input di sini adalah peserta didik yang telah dinilai kemampuannya dan siap menjalani proses pembelajaran tersebut. Nah, intinya di input ini peserta didik itu telah dinilai kemampuannya dan siap menjalani sebuah proses pembelajaran. Nah, sedangkan transformasi adalah segala unsur terkait dengan proses pembelajaran, yaitu guru, media, dan bahan ajar, metode pengajaran, sarana penunjang, dan sistem administrasinya. Kemudian output. Output di sini adalah sebuah pencapaian atau sebuah pencapaian yang dihasilkan dari sebuah proses pembelajaran tersebut. Nah, adapun pelaksanaan evaluasi yang dapat kita gunakan ada 2 alat. Yang pertama yaitu ada tes dan yang kedua ada non-tes. Nah, yang di tes itu ada 3 macam. Yang pertama ada tes diagnostik, adalah sebuah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pada siswa sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Kemudian yang kedua ada tes formatif. Nah, di sini dimaksudkan agar kita mengetahui sejauh mana siswa tersebut telah terbentuk setelah mengikuti program tertentu. Nah, kemudian ada tujuan utama dari tes sumatif. Nah, di sini tes sumatif itu untuk menentukan nilai yang melambangkan keberhasilan pada peserta didik tersebut. Nah, setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian teknik non-tes terdiri dari skala bertingkat, yaitu rating scale, kemudian kuesioner,
daftar cocok atau checklist, wawancara, pengamatan, dan juga riwayat hidup. Baik, yang C adalah prinsip-prinsip evaluasi. Nah, yang pertama adalah keterpaduan, yaitu evaluasi harus dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan antara murid dan juga guru. Yang kedua adalah keterlibatan peserta didik. Nah, peserta didik juga harus dilibatkan dalam proses evaluasi supervisi pendidikan. Yang ketiga adalah koherensi. Evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang telah diajarkan. Jadi materi yang sudah diajarkan tersebut harus dievaluasi juga guna untuk meningkatkan pemahaman siswa tersebut. Yang keempat adalah pedagogis, yaitu perlu adanya alat penilai aspek pedagogis untuk melihat perubahan sikap dan perilaku, sehingga pada akhirnya hasil evaluasi mampu menjadi motivator bagi siswa, seperti contohnya adalah hak angket, pilihan-pilihan ganda mungkin, dan sebagainya. Yang kelima adalah akuntabel. Hasil evaluasi harus menjadi alat akuntabilitas atau bahan pertanggungjawaban antara pihak orang tua, guru, dan juga muridnya. D, yaitu supervisi pendidikan. Nah, konsep supervisi pendidikan dirumuskan pertama kali oleh Kimball Wallace pada tahun 1967, yang dia mengatakan bahwa supervision is assistance in the development of a better teaching learning situation. Yaitu berarti supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasional pembelajaran yang lebih baik. Jadi pembelajaran yang baik itu harus juga dievaluasi supaya meningkat, supaya pembelajaran tersebut bisa meningkat ke tahap yang lebih baik lagi. Nah, rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar, baik itu tujuan, material, teknik, metode, guru, student, dan environmental. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri supervisi pendidikan. Yang pertama adalah research, yaitu meneliti situasi yang hendak dievaluasi. Jadi meneliti situasi sebenarnya pada saat pembelajaran dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah evaluation, yaitu penilaian. Jadi sebelum dilakukan evaluasi, dilakukan dulu penilaian dulu. Nah, berdasarkan penilaian inilah dilakukan evaluasi. Yang ketiga adalah improvement, yaitu mengadakan perbaikan. Jadi setelah dilakukan evaluasi, dilakukan penilaian, nah juga dilakukan juga perbaikan gitu dalam sistem yang minor tadi. Nah, yang keempat adalah asistensi, yaitu memberi bantuan atau bimbingan. Nah, guru lah ya sebagai pembimbing dalam pembelajaran, pembimbing dalam belajar, yaitu memberi bantuan dan bimbingan supaya murid tersebut bisa lebih paham materi dan sebagainya. Yang kelima adalah cooperation, yaitu kerjasama antara murid dan juga guru. Jadi ada saling kerjasama atau kesinambungan antara dua agen tersebut, yaitu murid dan juga guru. Nah, selanjutnya adalah fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama adalah penelitian, yaitu research, yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang suatu situasi pendidikan. Jadi seperti yang sudah disampaikan ciri-ciri tadi, bahwa harus dilakukan juga research, penelitian, untuk melihat apa yang salah dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kedua adalah penilaian. Setelah dilakukan penelitian, sebelum dilakukan penelitian, kita harus juga menilai gitu. Jadi penilaian tersebut juga bagian dari evaluasi yang lebih menekankan pada aspek daripada negatif. Jadi penilaian yang sifatnya itu membangun gitu. Yang ketiga adalah perbaikan, improvement, yaitu perbaikan atau improvement dapat mengetahui bagaimana situasi pendidikan tersebut umumnya dan situasi belajar dan mengajarnya, bagaimana cara mengupgrade-nya. Jadi diimprove, diperbarui sistem tersebut setelah dilakukan evaluasi. Nah, yang keempat adalah pembinaan. Nah, ini bagian terakhir dari sebuah fungsi supervisi tersebut, yaitu bimbingan dari seorang guru gitu. Selanjutnya adalah tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama adalah meningkatkan mutu kinerja guru, itu seperti kompetensi guru, bagaimana kita melihat juga bahwa guru yang berpendidikan tinggi pasti lebih baik dalam segi ilmu gitu, dan juga pastikan kaya dengan ilmu contohnya. Nah, ini juga bagian dari tujuan supervisi pendidikan, itu meningkatkan kompetensi baik itu pedagogik, baik itu kinerja, mutu dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah meningkatkan keefektifan kurikulum, yaitu sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik. Ya, kurikulum tersebut yang sudah dirancang sebaiknya juga
terlaksana dengan baik. Yang ketiga adalah meningkatkan keaktifan dan keefisienan sarana dan prasarana. Nah, sarana prasarana ini juga pastinya juga bagian penting dari proses evaluasi. Nah, adanya sarana prasarana juga akan berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Contohnya adanya infokus, adanya laptop, adanya handphone dan sebagainya, itu juga bagian dari sarana prasarana dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah. Nah, sekolah juga harus berbenah diri dalam proses evaluasi tersebut. Bagaimana akreditasi, bagaimana juga hubungan baik dengan murid-muridnya, dan juga bagaimana proses rekrutmen tenaga pendidik, dan juga itu juga bagian dari evaluasi bagaimana sekolah tersebut bisa meningkatkan mutu kinerja guru dan juga nilai pada siswa tersebut. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga terciptanya suasana kondusif di sekolah tersebut. Jadi lingkungan tersebut juga berperan penting dalam proses evaluasi dan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Nah, yang pertama adalah prinsip fundamental, yaitu prinsip yang berlandaskan pada Pancasila, yaitu pada kita di Indonesia saat ini juga pasti ideologi Pancasila. Nah, ini juga bagian dari rohnya suatu pendidik atau suatu roh dari masyarakat Indonesia juga, yaitu Pancasila tadi, ya, hidup dalam berlandaskan Pancasila dan mengamalkan 5 pembelajaran yang ada di Pancasila tersebut, itu baik itu ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus diamalkan dulu sebagai supervisi. Yang kedua adalah prinsip-prinsip praktis, yaitu kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan praktek pelaksanaan belajar mengajar. Nah, data ini juga harus fakta gitu, jadi tidak boleh bohong data ini. Jadi data yang dievaluasi juga harus data real melalui research tadi. Nah, yang terakhir adalah untuk memperoleh data perlu digunakan juga proses perekaman, seperti contohnya angket atau pilihan ganda, pedoman observasi, percakapan pribadi dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah dalil yang berkaitan dengan materi, yaitu Nabi SAW bersabda seperti yang dikutip dalam Lubab al-Hadis oleh Imam Jalaluddin al-Sayuti. Beliau berkata, barang siapa memuliakan orang berilmu, itu guru dan tanda kutip, maka sungguh ia telah memuliakanku. Barang siapa yang memuliakanku, maka sungguh ia memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surga. Nah, juga kita sebagai murid juga harus punya rasa respect pada guru. Nah, seperti kata Nabi tadi, bahwa memuliakan orang berilmu, ya orang berilmu itu guru gitu. Dan juga harus dihormati. Nah, ada rasa respect dari murid-murid tersebut. Nah, yang akan meluluskan atau akan menuntun kita ke surga, ya, yang menjadi cita-cita kaum muslimin gitu. Nah, inilah kaitan dalil dalam materi tersebut. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 13. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.